Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengertian hak dan kewajiban. Pertama, mengenai pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Contoh dari hak warga negara Indonesia adalah setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan kepercayaan dan agama masing-masing. Setelah mengetahui apa itu hak, kita juga harus mengetahui apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Contoh dari kewajiban warga negara Indonesia adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengenai kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Kewajiban warga negara adalah membayar pajak, membela dan mempertahankan keamanan, menghormati hak asasi, menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta membela negara, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 27 ayat 1, diterangkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada pasal 30 ayat 1, bahwa negara hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan dilanjutkan pada pasal 2 mengenai keterangan selanjutnya. Pada pasal 26 menyatakan, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok dalam wilayah negara itu. Orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara Indonesia diklasifikasikan menjadi warga negara Indonesia dan penduduk. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa, yaitu surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju, yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, digunakan dua stelsel kewarganegaraan, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pelaksanaan kedua stelsel ini kita bedakan dalam hak aktif, ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan. Hak reputasi ialah hak menolak kewarganegaraan. Dan naturalisasi atau kewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai warganegaraan lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ru'iyah Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban negara atau pemerintah. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya negara melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Yang pertama, hak negara atau pemerintah meliputi menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama, melindungi wilayah dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, kita masuk pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan hubungan negara warga negara.
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban. Di sisi lain, masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan. Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan. Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak. Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atas upaya yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan. Gejolak masyarakat timbul akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai demo hingga mogok kerja. Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan. Pasal 27 ayat 2 mengatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bunyi pasal tersebut secara teori telah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, namun secara praktik belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akan pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat pengangguran dan warga negara dengan tingkat kehidupan yang kurang layak. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, terutama tingkat pendidikan dan kemampuan. Hal tersebut merupakan pemicu terbesar dari tingginya tingkat pengangguran. Sekian penjelasan kami mengenai hak dan kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.